Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tafsir tentang hubungan antaragama, yakni dari surat Al-Mumtahanah ayat 7-9, kemudian Al-Baqarah ayat 62, 120 dan 213, kemudian Al-Imran ayat 61 dan Al-Kafirun ayat 1-5. Dan di sini saya akan menjelaskan bersama saudari Khairunisa. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang Al-Imran ayat 61 dan Al-Kafirun ayat 1-5. Yang pertama yakni Al-Imran ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ukum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Shadaqallahul azim. Ayat ini berartikan yakni siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian marilah kita bermuhabalah agar laknat Allah ditimbakan kepada orang-orang dusta. Dalam ayat ini dijelaskan yakni ayat ini bersambung dengan ayat sebelumnya, yakni para kaum Bani Israel ini mereka tuh tidak percaya atas kelahiran atau munculnya Nabi Isa alaihissalam. Dan seperti yang dijelaskan, Allah itu telah menciptakan Isa layaknya seperti Adam dan sama mereka terbuat dari tanah seperti halnya nabi-nabi yang lain. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad, barang siapa yang membantah dalam hal ini maksudnya dalam siapa yang mereka membantah atau yang tidak percaya akan munculnya Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabiullah. Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Allah menyuruh Nabi Muhammad memanggil anak-anak mereka dan istri-istri mereka dan istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kayak Nabi Muhammad itu disuruh oleh Allah memanggil kaum muslim yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Allah menyuruh umat-umat Nabi Muhammad SAW itu untuk bermuhabalah, bermubahalah. Dalam arti bermubahalah ini adalah bersumpah. Bersumpah untuk apa? Bersumpah untuk
biar biar orang yang ketika itu tidak percaya dengan adanya Nabi Isa alaihissalam itu biar mendapat laknat Allah subhanahu wa ta'ala, dan biar mereka itu diberikan dan itu balasan itu akan ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta, yakni yang telah berdusta kepada ajaran-ajaran Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Kemudian di ayat selanjutnya, surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Di sini dijelaskan ya, langsung saja saya akan menjelaskan tujuan dari surat ini diturunkan oleh Allah kepada kita. Surat ini Al-Kafirun, yakni yang artinya orang-orang kafir, dan isi surat ini adalah untuk memerintahkan Rasulullah untuk berbicara kepada orang-orang kafir bahwa beliau itu tidak akan menyembah berhala yang mereka sembah. Nah, kemudian di penjelasan ayat pertama, yakni Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir. Dan di situ Nabi Muhammad berkata kepada orang kafir, katakanlah wahai orang-orang kafir. Nah, seperti itu. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Di situ dijelaskan bahwa Rasulullah itu tidak akan menyembah apa saja yang disembah oleh kaum Quraisy. Karena di masa itu memang kaum kafir Quraisy itu merajalela dengan menyembah adanya berhala sebagai Tuhan mereka. Seperti itu. Terus kemudian wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. Di sini menjelaskan Nabi Muhammad itu menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu juga tidak akan menyembah Tuhan yang disembah Rasulullah di masa kini dan masa datang. Dan di situ kayak dijelaskan dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Mereka itu kayak menolak. Mereka tuh juga tidak akan menyembah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad dan para pengikut-pengikutnya. Kemudian ayat keempat, wala ana abidum ma abatum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan di sini Nabi Muhammad juga berkata, Nabi Muhammad juga tidak akan menyembah apa yang disembah kaum Quraisy, yakni karena di situ di waktu itu banyak berhala yang ada gitu sebagai Tuhan yang dijadikan Tuhan oleh kaum Quraisy gitu. Maka Nabi Muhammad dan para pengikutnya, Nabi Muhammad itu tuh dia tidak akan menyembah patung-patung itu kayak berhala-berhala mereka itu, karena jelas di situ udah sesat. Karena di situ
Allah lah Tuhan yang benar. Yang harusnya Nabi Muhammad itu memberikan hidayah kepada mereka, agar Nabi Muhammad itu memberikan hidayah kepada mereka. Kemudian wala antum abiduna ma abud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Kemudian di sini dijelaskan di ayat ini kayak kayak penegasan gitu buat ayat sebelumnya agar apa namanya, supaya tidak ada lagi prasangka atau kayak misalnya tidak ada lagi salah paham kalau Nabi Muhammad itu tidak akan menyembah berhala, dan kaum Quraisy itu yang telah diberikan petunjuk oleh Muhammad untuk tidak menyembah berhala. Nah, itu dia kayak tetap menyembah berhala gitu. Dia nggak dia tidak mau menyembah Allah yang telah menciptakannya, itu yang telah diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Di sini jelaskan kata ad-din. Ad-din itu adalah agama. Kayak misalnya di sini dijelaskan bahwa agama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu jelaskan untukmu agamamu. Kayak misalnya agama Nabi Muhammad itu agama kamu juga, agama kaum Quraisy juga nantinya gitu. Dan untukkulah agamaku. Dan kayak misalnya untukku itu kembali ke Nabi Muhammad. Jadi untukku juga agama yang nanti bakal disembah oleh kaum tersebut, kaum Quraisy tersebut. Dan di sini kayak mengartikan Rasulullah itu mengakui kebenaran agamanya gitu. Namun mereka itu kayak di sini misalnya untukul agamaku. Jadi Muhammad tetap berpegang teguh kepada Allah, ya ini tetap menyembah Muhammad, tempat tempat menyembah Allah, dan mereka itu kayak dan Muhammad itu mempersilahkan kaum Quraisy untuk menyembah apa yang mereka yakini. Nah, dan itu tadi penjelasan dari surat Al-Kafirun. Dan di sini inti dari surat Al-Kafirun adalah Nabi Muhammad itu mengajak orang-orang kafir untuk menyembah Allah, seperti itu. Tetapi mereka tetap tidak mau dan terus berteguh kepada apa yang disembah, yaitu berhala tadi. Terima kasih, sekian dari saya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nisa. Iya, terima kasih Mahmud. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang surat Al-Mumtahanah ayat 7 sampai 9. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minal mawaddah. Wallahu qadir. Wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini
dari ayat ini dijelaskan bahwasanya agama Islam adalah agama yang mencintai kedamaian dan disertai dengan akidah yang penuh dengan cinta. Dapat disimpulkan dari ayat di atas yaitu bahwasanya agar umat Islam itu selalu bersikap optimis dan tidak perlu khawatir untuk bersikap tegas terhadap keluarga yang tidak seiman. Nah, karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya kan agama Islam adalah agama yang cinta damai disertai dengan akidah yang penuh dengan cinta. Dengan harapan semoga suatu hari seluruh umat yang memusuhi Islam akan merasa yakin terhadap Islam dan mau bergabung dengan Islam. Yaitu agar mereka percaya bahwasannya Islam itu adalah agama yang tinggi dan agama yang mulia. Kemudian selanjutnya ayat 8 yang berbunyi La tanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu dan berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita semua untuk berbuat baik serta adil kepada orang-orang non-muslim juga. Dalam konsep bahwa mereka tidak memerangi dengan landasan agama serta tidak mengusir orang-orang Islam dari negeri mereka. Jadi di dalam ayat ini tuh dapat disimpulkan bahwasanya agama Islam itu tidak memberikan larangan untuk berinteraksi kepada orang yang tidak seiman selama orang yang non-muslim ini masih termasuk kategori yang tidak memusuhi agama Islam. Jadi dalam hal jual beli, dalam hal tolong-menolong, kita masih diperbolehkan. Yang dilarang itu kategori orang non-muslim yang berusaha untuk memusuhi agama Islam. Kemudian selanjutnya ayat 9 yaitu yang berbunyi Innama tanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-dini wa akhrajukum min diyarikum tadhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya sesungguhnya Allah melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka itulah orang-orang yang zalim. Nah, di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya di sini menjelaskan perihal memberikan batasan terhadap orang Islam dan menjelaskan konsekuensi dari orang yang mau bersahabat dengan orang yang termasuk dalam kategori orang yang memusuhi Islam dan ikut berperang dalam memusuhi Islam. Nah, kalau yang untuk di ayat 8 tadi kan tidak ada batasan, tidak ada larangan untuk berteman dengan orang non-muslim. Nah, akan tetapi untuk di ayat 9 ini menerangkan tentang batasannya, bahwasannya batasan dalam bersahabat kepada orang-orang non-muslim. Yaitu batasannya apa? Ketika seseorang itu berperan dalam memusuhi Islam ataupun yang membantu dalam memusuhi Islam. Nah, itu batasannya. Kemudian selanjutnya di ayat Al-Baqarah
ayat 62 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, maka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, di dalam Al-Baqarah ayat 62 ini menerangkan tentang keadaan dan hukum bagi orang-orang yang menyelisihi perintah-perintahnya dan mengabaikan larangannya, serta melampaui batasan-batasan yang telah Allah berikan. Adapun batasan-batasan yang telah disebutkan oleh Allah. Dan serta Allah itu memperingatkan bahwa barang siapa yang berbuat baik lisannya dan taat dari umat-umat terdahulu, maka balasannya adalah kebaikan pula. Nah, kebaikan ini berlaku hingga pada hari kiamat. Barang siapa yang menaati Rasul, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Nah, kebahagiaan yang abadi itu seperti apa? Tanpa ada rasa takut terhadap masa depan mereka. Tidak ada rasa kesedihan terhadap apa-apa yang telah mereka tinggalkan di masa lalu. Jadi, kebaikan yang Allah berikan itu maknanya tidak sebatas di dunia saja, akan tetapi berkepanjangan hingga di akhirat. Yang selanjutnya ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagi kamu. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 120 ini menjelaskan bahwasanya larangan agar tidak mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasul-Nya agar memberitahukan kepada umatnya untuk memberikan hidayah. Sesungguhnya hidayah itu hanyalah milik Allah, yaitu agama Islam dan bukan agama Yahudi ataupun Nasrani. Selanjutnya ayat Al-Baqarah ayat 213 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kanan nasu ummatan wahidah fab'asallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa mahtalafu fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnih wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Artinya, manusia itu adalah umat yang satu setelah timbul perselisihan. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia karena perkara
yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih karena kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan, itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki dengan jalan yang lurus. Dalam Al-Baqarah ayat 213, di sini menjelaskan bahwasanya dahulu umat manusia ini bersatu di atas kekufuran dan kesengsaraan. Mereka tidak memiliki mereka ini tidak memiliki keimanan. Kayak modelnya mereka tidak mempunyai di dalam hidupnya itu tidak ada cahaya pertolongan gitu ya. Sehingga Allah ini merahmati dengan mengutus Rasul kepada mereka agar memberikan kabar bahagia bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Dengan hasil ketaatan ini, Allah memberikan sebuah hadiah berupa kekuatan tubuh, kekuatan hati, serta kehidupan yang jauh lebih baik. Dan yang paling tinggi dari itu semua adalah kemenangan dengan mencapai ridha Allah, yaitu surganya. Kemudian Allah juga memberikan peringatan bagi orang-orang yang bermaksiat dengan hasil kemaksiatannya, seperti Allah menahan rizkinya mereka, Allah menahan kelemahan dan menambahkan kehinaan dalam kehidupannya, serta menyempitkan kehidupannya. Dan yang paling besar dari semuanya adalah mereka akan mendapatkan murka dari Allah. Dan pada puncaknya mereka akan mendapatkan siksa api neraka. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan Mahmud sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.